Baik, selamat sore teman-teman semua. Thank you so much. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktu untuk sesi sharing kita hari ini di modul Inspirational Charity. Kami berusaha untuk memberikan ide-ide praktis, ya, solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada di hidup kita. Dan ini sudah volume yang ketiga, minggu yang ketiga. Inisiatif ini timbul dari teman-teman karena kita ingin berbagi informasi, berbagi pencerahan supaya kita ini bisa bangkit lagi, ya, karena mungkin kita agak terpukul, agak stres dengan adanya corona, dan kita mau berbagi, saling sharing ide. Dan hari ini topik yang kita pilih adalah pengaruh EQ, ya, kecerdasan emosi pada kehidupan dan karir. Ya, jadi kita akan bagi dua sesi, teman-teman. Sesi kita, saya sambil admit yang baru-baru masuk ya. Sesi kita akan lebih banyak ke Q&A, ya. Jadi 20% pemaparan, 80% Q&A. Karena kami ingin keberadaan kita itu sangat bermanfaat buat kita semua. Yang paling penting adalah kita bisa memberikan pencerahan, kita bisa memberikan ide-ide, ya, terhadap permasalahan apapun yang teman-teman sekarang sedang hadapi, ya. Jadi teman-teman nanti jangan sungkan untuk mengajukan pertanyaan, ya. Teman-teman boleh langsung dibuka aja kameranya, langsung bicara, ya. Teman-teman boleh bertanya. Kita ada 4 narasumber. Saya sendiri, Budi Trendy, ya. Informasi saya WA, kemudian IG, YouTube, kartu nomor induk kependudukan sama nomor rekening BCA itu tidak dicantumkan, ya. Kemudian ada Putu Budi, beliau akan menyoroti nanti kecerdasan IQ dari sisi keluarga karena beliau expertnya di parenting. Ada Andran Suwardono, beliau expertnya di HRD, ya, jadi beliau akan menyoroti dari sisi karyawan. Dan kita ada seorang mindset consultant, ya, beliau adalah seorang pembelajar yang fokus di bidang kekuatan pikiran, mindset, ya. Nanti kita akan gali informasi dari beliau juga bagaimana kita bisa lebih cerdas secara EQ nih, ya. Jadi teman-teman, sekitar tahun 80-an kan Daniel Goleman itu menerbitkan sebuah buku, ya, yang berjudul Kecerdasan Emosional. Dan di situ dia ngeklaim katanya orang-orang sukses itu 70% orang yang cerdas EQ-nya. Sedangkan yang cerdas IQ-nya itu katanya hanya 30%, ya. Dan dia tantang faktanya katanya begini, orang-orang yang cerdas secara akademis itu ternyata tidak cerdas dalam sisi kehidupan gitu. Tidak cerdas dalam karir. Dan dia membuat penelitian, katanya orang-orang yang pintar secara akademis, mereka tidak menjadi apa-apa. Artinya tidak menjadi pengusaha, ya. Melainkan mereka bekerja untuk orang-orang yang dalam tanda petik kurang terlalu pintar begitu. Apakah teman-teman setuju atau tidak? Ya, teman-teman nanti boleh share di kolom chat, boleh langsung buka video juga boleh. Tapi kalau boleh sharing sedikit nih di bagian awal, mungkin 2 menit aja ya sebelum kita lempar ke panel. Saya condong merasa begitu. Karena saya punya pengalaman dulu, saya sedang bekerja di salah satu sekolah internasional di Bali. By the way, kami berdomisili di Denpasar. Dan waktu itu ada sebuah lowongan posisi, wah ini kayaknya harus saya mute all aja deh. All participant on mute. Iya, oke. Jadi waktu itu ada sebuah lowongan sebagai penerjemah untuk sebuah pelatihan Polri. Pembicaranya adalah bule-bule gitu. Dan saya ikut interview. Dan waktu saya interview itu orang-orang yang menjadi kompetitor saya itu adalah dosen-dosen gitu di perguruan tinggi, ya. Dan saya bukan. Tapi
puji Tuhan ya, saya juga cukup terkejut karena saya termasuk orang yang dipilih begitu. Hanya ada 2 gitu orang yang dipilih ya. Jadi saya mungkin menyimpulkan sepertinya memang Daniel Goleman ini benar gitu. Pinter saja nggak cukup gitu ya, harus ada faktor-faktor lain gitu. Harus ada faktor yang membuat orang ini punya nilai jual yang lebih. Pintar itu harus, pintar itu dasarnya. Kalau nggak pintar mungkin jangan-jangan nggak lewat seleksi interview ya. Tapi selain pintar juga ada faktor-faktor lain gitu yang membuat orang ini dipertimbangkan. Ya. Nanti kita bisa dengar dari Pak Andran sebagai seorang praktisi HRD, bagaimana orang yang pintar ini yang nilai akademisnya bagus di sekolah bisa jadi bermasalah gitu, tidak diterima dengan teman-temannya, ya office politik, kemudian ya mungkin macam-macam ya ciri-ciri orang yang tidak cerdas secara IQ. Dan ngomong-ngomong, kalau kita boleh kasih istilah ya, namanya IQ-nya jongkok ya. Ngomong-ngomong tentang IQ jongkok ya, kita mungkin pernah mendengar belakangan ini Ferdinand ya. Waduh, kalau dengar kata Ferdinand dari Bandung itu loh. Ya, hanya untuk menaikkan likes-nya dia, ya, subscriber-nya dia di YouTube. Waduh, dia melakukan hal yang sangat tidak terpuji ya. Dan semua orang merasa kesal dengan dia dan dia harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal ya. Itu kan IQ jongkok itu benar-benar jongkok, itu mungkin sudah nungging kali ya. Kok bisa orang tuh nggak ada empatinya ya. Di Amerika dulu pernah ada satu orang yang ngepost di sosial media, itu wajahnya istrinya Barack Obama, itu disandingkan dengan fotonya simpanse begitu. Ya ampun ya. Dan kita melihat orang-orang komen itu Jokowi dijelek-jelekin ya. Kemudian body shame gitu ya. Orang tuh ngawur aja gitu. Ini benar-benar orang kok nggak ada empatinya sama sekali gitu. Nah, itulah yang disebut dengan kecerdasan emosional ya. Kecerdasan emosional adalah ketika kita melihat diri kita oke dan orang lain pun oke. Kalau kita melihat diri kita tidak oke dan orang lain oke, ya, itu namanya minder. Gitu ya. Atau kita oke, orang lain tidak oke. Itu namanya sombong, ya. Kita mau berada di tengah-tengah. Nah, kita akan mulai sesi pembahasan kita, teman-teman. Kita akan berdiskusi sama-sama. Kita mulai dari Pak Putu Budi, kemudian dari Pak Andran. Setelah itu kita tutup dengan Pak Hadi. Baru setelah itu kita buka dengan Q&A. Ya, teman-teman, silakan ikuti pembahasannya. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan kepada siapa aja boleh ya. Kita mau beralih ke Putu Budi. Silakan unmute dirinya. Pertanyaannya begini, Bro Putu Budi ya. Yes. Kalau tadi kita lihat kecerdasan emosi yang ada di sosial media ya, trending topik di mana-mana gitu ya. Kok bisa orang itu nggak ada empatinya sama sekali gitu. Nah, sebagai pakar keluarga, parenting expert ya, kira-kira bagaimana kecerdasan emosi ini bisa berlaku di rumah? Dan jika ada orang yang memiliki kecerdasan emosi di rumah, apakah imbasnya itu keluarga lebih harmonis, lebih langgeng, lebih romantis gitu, Bro? Monggo, Bro, pencerahannya, Bro. Oke. Ya, terima kasih ya, Bro Trendy Budi yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk sharing pada malam hari ini. Ya, jadi memang berhubungan erat banget ya kecerdasan emosi di rumah yang akan terrefleksi keluar ke kehidupan di mana kita berinteraksi dengan banyak orang. Nah, masalahnya kenapa orang jadi kelihatannya antipati, bahkan tidak ada rasa empati sama sekali, itu bisa jadi memang diperoleh dari rumah. Kenapa bisa diperoleh dari rumah? Kesalahan mendasar dari cara mendidik kebanyakan orang tua kepada anak adalah tidak memberikan ruang kepada anak untuk mendeteksi atau mengerti emosi apa sih yang ada pada dirinya, sehingga dia mengerti bahwa, oh, kalau sedih itu seperti ini loh. Kalau bahagia itu seperti ini loh. Coba kita lihatlah di kehidupan sehari-hari, orang tua itu begitu minimnya
pengetahuan untuk memberi ruang kepada anak agar bisa mengerti emosi yang ada di dalam dirinya. Ketika anak nangis, apa respon orang tua pada umumnya? Cengeng kamu, gitu aja nangis. Diam. Wow. Padahal anak itu merasa tidak nyaman. Seharusnya ya, untuk mendeteksi emosi sejak dini pada anak biar dia tahu, itu harus ditanya. Kenapa kamu menangis? Perasaan apa sih yang ada pada diri? Kamu sedih ya? Kamu kecewa ya? Oh, iya, saya merasa tidak pingin nangis saja. Kenapa? Karena saya pingin sesuatu saya tidak dapatkan. Artinya, anak itu kecewa. Nah, dia harus belajar sebenarnya emosi kecewa itu seperti apa. Begitu juga ketika dia bahagia, ya, dia harus bisa mengekspresikan perasaannya dan mengerti bagaimana cara mengekspresikan beberapa perasaan yang ada. Orang tua saja, ya, ketika disuruh mengekspresikan perasaannya, banyak yang tidak bisa mengekspresikan perasaan yang sebenarnya. Contoh, Pak Hadi, kenapa? Saya lagi stres. Pak Budi, lagi kenapa? Saya lagi stres. Pak Andran, kenapa? Saya lagi stres. Sebenarnya bukan stres. Ketika Pak Hadi, saya coba telusuri lebih dalam, kenapa kok kelihatannya bingung? Iya, ini pekerjaan banyak, pembantu pulang mendadak, enggak kasih kabar, sehingga saya sangat tidak siap. Sebenarnya itu bukan stres, tapi marah. Karena keadaan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Cuma yang terungkap apa? Stres. Bayangkan saja orang tua saja tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan benar, apalagi anak-anak yang tidak diberi kesempatan untuk melatih diri ya, mengekspresikan perasaannya. Jadi penting sekali bagi kita sekarang, terutama yang sudah menikah ya, yang sudah punya anak, itu yang sebelah kiri di foto saya menikahnya itu baru sih ya, baru 22 tahun. Oke deh. Ya, jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang usia pernikahannya di atas saya, 22 tahun, mungkin bisa Waduh. di kolom chat kasih komentar. Ya, nah karena begitu pentingnya peran kecerdasan emosi ini sebenarnya di segala bidang ya. Cuma concern saya kan adalah di rumah tangga. Bagaimana kita bisa mengelola emosi secara cerdas sehingga kehidupan rumah tangga kita, kalau bahasa Inggrisnya apa, aman tentrem loh Cinawi gitu ya. Wow. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Mantap, Jadi mantap. bagaimana kita bisa mengekspresikan emosi-emosi yang ada di dalam diri secara proporsional ya. Mungkin tahu istilah euforia ya, yang nggak perlu segitunya lah. Saking bahagianya terus kita mesti meledak-ledak. Sedih, boleh nggak kita mengekspresikan? Boleh. Ya, saya adalah salah satu orang yang tidak suka kalau dikatakan anak laki-laki tidak boleh nangis karena nanti identik dengan cengeng. Oh no, ya tidak masalah. Laki-laki harus menangis, bukan harus ya, boleh menangis. Dia mengekspresikan perasaan kesal yang terlalu daripada laki-laki tidak boleh nangis, jadi dia tahan. Nah, itu bahkan malah bisa merusak nantinya kontrol emosi di dalam. Ya, ketika botol mungkin seperti Coca-Cola, kalau kita tahu kita kocok, tapi sumbatnya kita tetap tahan, suatu ketika karena saking kuatnya itu bisa meledak dan akhirnya jadi tidak baik. Oke. Nah, kesempatan kali ini izinkan saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini tentang yang hubungannya dengan perasaan berumah tangga itu apa sih yang harusnya paling dominan sehingga kita bisa eksis berumah tangga sampai seperti saya sudah 22 tahun. Apa perasaan yang harusnya dominan ada di rumah tangga? Dimulai dari C. Cinta. Cinta. Cinta mungkin sebagian besar berpikir itu adalah perasaan saja, ya. Tapi coba kita lihat definisi yang sedikit berbeda tentang cinta. Cinta itu adalah kata kerja. Kata kerja. Dari mana ceritanya cinta itu kata kerja? Saya sudah tidak cinta dengan kamu, berarti tidak ada dong
Karena apa? Cinta itu kata kerja. Ketika saya mau mencintai, berarti perasaan cinta itu ada. Nah, jadi mari kita rubah sedikit persepsi kita bahwa cinta itu bukan melulu tentang perasaan, tetapi kata kerja. Begitu mengatakan kata kerja, ada hal-hal yang harus kita lakukan sehingga cinta itu tetap membara. Nah, itulah sebenarnya inti dari kesempatan pada hari ini saya untuk bisa sharing kepada teman-teman tentang 5 bahasa cinta. Ini dasar fondasi saya membangun rumah tangga. Nah, bro. Selama 22 tahun ini. Bro Putu Budi. Yes. Oke, kita tahan dulu ya. Itu jadi preview ya. Prolog, kita tahan dulu. Prolog ya. Soalnya ini belum apa-apa, Ilham udah angkat tangan. Udah gitu Pak Andran kayaknya Q&A-nya harus terakhir ya. Saya yakin nanti salah satu dari Q&A itu pasti 5 bahasa cinta itu pasti penjelasannya ya, di situ ya. Kalau gitu kayaknya udah pada nggak tahan untuk Q&A. Silakan. Kita dengerin dulu Brother Andran ya. Pak Andran. Ya, silakan Pak Andran. Oke, Pak Andran boleh di-unmute. Dari sisi Pak Andran ini, Pak Andran kan seorang praktisi HRD ya, teman-teman yang adalah HRD, rekannya Pak Andran yang hadir malam ini. Yuk kita telusuri bagaimana cerdas secara emosi di dalam pekerjaan. Ya, monggo Pak Andran. Baik. Terima kasih Pak Budi. Selamat malam semuanya. Tapi saya sebelum memaparkan apa yang mau saya sampaikan dari sisi kepegawaian ya. Mohon beberapa partisipan untuk dinonaktifkan speakernya tadi Pak Edi ngadimin. Oh, iya, tapi saya langsung mute ya. Saya langsung mute Pak. Ya, saya standby. Baik. Oke. Baik. Ini adalah acara yang sudah sekian kali ya Pak Budi ya kita melakukan inspirational charity. Ya. Dan malam ini lumayan banyak pesertanya adalah 20 orang karena kita terus menge-share dan harapan kita bahwa minggu depan kita akan juga lebih banyak peserta yang bisa ikut dan nanti mungkin kita akan banyak mendapatkan pertanyaan, kemudian sharing dari para peserta dan sebagainya gitu ya Pak Budi. Ya, siap. Oke, baik. Bicara mengenai EQ, saya sepakat sekali tadi di awal disampaikan oleh Pak Budi bahwa EQ itu bisa dimiliki oleh karyawan dari latar belakang apa saja. Ya, kemudian tadi juga sudah ada highlight bahwa orang yang sarjana pun S1, S2 ya secara IQ mereka mungkin mampu ya potensi, tetapi secara EQ mungkin ada kelemahan. Karena apa? Ketika mereka mengimplementasikan di lingkungan kerja sangat bisa dilihat bahwa kadang-kadang EQ inilah yang menjadi ganjalan karyawan tidak bisa melakukan kesuksesan mengenai karir mereka. Ya, jadi begitu. Nah, bicara mengenai gap dulu. Gap apa ini yang terjadi di karyawan? Kenapa kok bisa yang awalnya mungkin waktu rekrutmen itu stabil, ya EQ-nya mapan, ya ketika kita tes itu EQ-nya juga above average begitu ya. Tetapi ketika mereka bekerja dan berjalannya waktu, mereka sudah mulai kelihatan bahwa EQ-nya itu lama-lama menurun, gitu ya. Nah, gap-nya itu seperti apa? Saya mengamati orang HR, ya, sebelum melakukan eksekusi ataupun mungkin keputusan untuk mengambil tindakan kepada karyawan yang emosionalnya tidak terkontrol ataupun lemah ataupun menurun, maka saya selalu menganalisa seperti ini, Pak Budi. Yaitu saya lihat dulu mengenai potensi kognitifnya, ya. Jadi ranah saya bicara sebelum masuk ke katakanlah menjudge karyawan, kenapa ini kok bisa EQ-nya turun, kenapa ini EQ-nya bisa under average dan sebagainya, ya tidak seperti semula waktu direkrut ataupun waktu tahun pertama dan sebagainya. Ya, saya melihatnya itu secara luas, Pak Budi. Maka saya melihatnya adalah dari ranah intelektual, potensi intelektualnya. Bicara intelektual, maka akan masuk dapat diartikan bahwa potensi kognitifnya. Berarti IQ-nya, ya kan? Betul. Ya kan? IQ-nya bagus nih, makanya dia direkrut kan? Betul, IQ-nya bagus. Tapi kecerdasan emosinya, EQ-nya ini sikapnya kan kadang-kadang
bermasalah ya, betul ya Pak ya. Bermasalah gitu ya. Apalagi setelah kita mengetahui sekian minggu, sekian bulan gitu ya, begitu interaksi dengan tim, disitulah kita bisa melihat gap-nya, kenapa potensi EQ itu bisa menurun ya dibanding semula. Nah, saya akan melanjutkan lagi Pak Budi. Bicara mengenai kognitif ya, ini tentunya ada beberapa tahapan Pak Budi kalau kita mengamati. Yang pertama adalah tahap pertama adalah knowledge dulu, pengetahuan. Ya, sebenarnya karyawan ngerti gitu ya, memahami gitu ya bahwa oke, melakukan seperti ini. Jadi pengetahuannya itu tahu, paham. Ya, pengetahuannya itu bisa diandalkan gitu ya. Yang kedua, comprehension. Jadi adalah ketahanan ya, comprehension ya. Nah, ketiga biasanya itu gap-nya itu ada di application ini Pak Budi, application atau implementasi. Yes. Itu akan muncul gap mengenai kenapa ini kok bisa EQ-nya bisa menurun dan sebagainya. Nah, yang keempat analisa. Yang kelima sintesis, atau kalau dalam bahasa Indonesianya sintesa ya. Oke. Terakhir evaluation. Ya, saya melihat pasti di 6 sisi ini dulu Pak Budi, ya. Jadi karyawan ketika berinteraksi dengan katakanlah dengan bawahan, dengan rekan kerja, dengan atasan, gap-nya itu saya telusuri rata-rata mereka bisa turun emosinya itu pada nomor 3, yaitu implementasinya. Yeah. Jadi kalau yang pertama tadi adalah knowledge ya, dia ngerti Pak bahwa melakukan ini salah loh. Dia ngerti Pak bahwa melakukan ini dampaknya adalah bisnis nggak berjalan. Yeah. Dia ngerti kalau misalnya tidak melakukan ini, customer bisa komplain. Ya, customer ini bisa internal dan eksternal. Yeah. Nah, balik lagi yang saya highlight tadi adalah application atau penerapannya ya. Makanya emosi ini banyak Pak dituangkan oleh karyawan. Emosi tidak harus marah-marah gitu ya dengan rekan kerja ngambek. Emosi itu bisa diungkapkan oleh karyawan, misalnya dikasih tugas dengan deadline 1 minggu, ternyata 1 minggu tidak dikerjakan, akhirnya molor. Itu juga indikasi bahwa karyawan itu sudah EQ-nya sudah turun, Pak. Emosinya sudah turun. Karena apa? Mungkin satu, tidak suka dengan atasannya yang memberikan tugas tersebut sehingga molor. Gitu ya. Kedua, contoh lagi, tidak bisa koordinasi dengan departemen lain atau tim kerja lain. Ya. Karena apa? Karena dia sudah emosi dengan departemen lain itu tadi. Iya. Balik lagi, impact-nya apa? Ya, application di pekerjaan. Pekerjaan tidak bisa tuntas, pekerjaan tidak bisa kualitasnya bagus, dan sebagainya. Ya. Nah, bicara mengenai kepegawaian, bicara mengenai emosi, jadi saya highlight bahwa kita tidak bisa menjudge bahwa emosi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mungkin IQ-nya rendah gitu ya. Okay. Ataukah mungkin IQ-nya juga rendah, itu belum tentu. Itu bisa terjadi oleh semua orang, tetapi itu tadi kenapa bisa terjadi? Sedikit lagi Pak Budi ya, kenapa bisa terjadi? Karena rata-rata adalah pada faktor application, penerapan di lapangan. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Budi, gambaran saya. Pengalaman yang saya hadapi seperti itu. Saya tahu masih banyak, tapi kita tahan dulu ya. Saya ini deg-degan karena saya jadi traffic lalu lintas. Masih ada lagi Pak Hadi. Kita juga ada chat ini ya dari Bapak Jeffrey ya. Jadi Jeffrey itu dia bilang, saat saya masih kecil, jika kamu tidak bisa memimpin perempuan, istri katanya lebih baik kamu pakai rok saja gitu. Doktrin ini ternyata benar. Ternyata besar manfaatnya ya saat saya dewasa sekarang, apalagi berkaitan dengan hukum adat, kebiasaan kami, karena banyak doktrin ini tidak dilakukan oleh sesama suku yang saya lihat mereka tidak bahagia damai sejahtera. Ya, jadi beliau mengatakan kalau di rumah tangga itu suami harus bisa direspek gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya kalau teman-teman baca di chatnya ya. Tapi kembali ke komentarnya Pak Andran, saya setuju banget aplikasi. Jadi mereka yang pintar-pintar itu merasa, oh saya lebih mengerti nih aplikasinya nih. Benar ya Pak Andran ya?
saya lebih paham, ya kan? Saya dari kota besar. Betul. Akibatnya dia merasa lebih jago dan teman-temannya mungkin kurang begitu suka gitu dengan dia ya. Pinter sih pinter, tapi tidak bisa diterima, tidak bisa nyambung, ibarat minyak dengan air gitu. Ya, thank you Pak Andran melihat dari sisi corporate ya, dari sisi karyawannya. Benar banget logikanya ya. Thank you Pak Andran, thank you Pak Baik, sama-sama, Jeffrey Pak ya. Budi. Sebelum kita masuk ke mindset konsultan kita, Pak Hadi, mana dia Pak Hadi? Halo Pak Hadi, bisa diperlihatkan wajahnya yang ganteng Pak Hadi? Sambil nunggu Pak Hadi, saya Pak punya, Pak Hadi sudah keluar. Oh Pak Hadi keluar? Masih ada, bukan masih ada. Oke, Masih saya ada satu ilustrasi yang menarik kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu ketika kita berhubungan dengan orang lain. Jadi itu seperti apa ya, jungkat-jungkit ya. Kalau kita terlalu mementingkan kenyamanan diri kita, padahal kita bekerja dengan tim, dalam tim ya, atau berkeluarga, maka kita terlalu menekankan kenyamanan dan kebahagiaan kita, akibatnya orang lain akan dirugikan. Ya, benar ya. Kita terlalu nyaman, orang lain dirugikan gitu. Kita seenaknya dewe gitu ya. Tapi kalau kita terlalu mengalah, orang lain selalu menang, kita selalu rugi, lama-lama kita juga yang makan hati dan akhirnya berhenti. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain, ini harus seimbang, harus sama-sama win-win. Makanya harus ada pengertian, itulah namanya kecerdasan emosional. Ya. Jadi kayaknya ini benang merahnya ini kalau kita ngomongin sendirian, kayaknya nggak perlu cerdas emosi gitu, ya kan? Tapi ketika kita ngomong dalam bersosialisasi dengan orang lain, bekerja, berada dalam tim, disitulah letak kecerdasan emosi. Ya, teman-teman bisa pantau saya, Pak Hadi. Kok beliau tidak? Kalau Pak Hadi tidak ada, saya langsung masuk ke Pak Putu Budi lagi nih. Halo. Oh, Hadi. Ya. We hear you, but we can't see you, bro. Oh, saya ada kok. Kelihatan masih. Kelihatan. Ada kok. Ada Pak Budi. Ada ya. Ya. Oke. Kelihatan Pak Hadi. gantengnya Pak Hadi. Pak Hadi, monggo dari sisi mindset consultant ini, gimana ini menyiasati orang-orang yang jongkok IQ-nya ini? Monggo Pak Hadi. Ya. Baik, terima kasih Bro Freddy Budi ya. Selamat malam buat teman-teman semua. Bro Putu Budi, Bro Adran juga. Sorry, suara saya keras apa enggak? Jelas banget. Ya. Jelas. Ya, Bagus. oke. Jadi begini, saya diminta untuk istilahnya menjawab itu ya, pertanyaan tadi itu. Saya ambilkan satu teori ya. Jadi saya ambilkan teori ya. Jadi ada teori tentang tentang apa namanya, emotional intelligence, itu kecerdasan emosi. Ya, saya ambil yang paling simpel aja. Jadi ini versinya adalah 5 steps model ya. Jadi model 5 langkah. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan emotional intelligence? Emotional intelligence itu terdiri dari ya intrapersonal dan interpersonal. Jadi intrapersonal dan interpersonal kalau ditambah itu dianggap sama dengan emotional intelligence. Nah, apa yang dimaksud dengan Bro Hadi bisa bicara dengan mic-nya di. Nah, ini ada masukan dari Laila Tul ya. Makasih Laila. Ya. Monggo Pak. Monggo. Jadi saya ulangi. Iya, interpersonal dan intrapersonal. Dapat kok tadi. Iya, baik. Apa yang dimaksud dengan intrapersonal adalah pengelolaan diri sendiri, pengelolaan ke dalam diri tepatnya, ya. Itu intrapersonal. Sedangkan interpersonal itu pengelolaan ke luar diri, ya. Dalam hal ini berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi intrapersonal ke dalam diri, interpersonal ke luar diri. Oke. Nah, yang ke dalam diri intrapersonal itu terdiri dari tiga langkah ya, 3 step. Yaitu yang pertama adalah self awareness ya, awareness yaitu kesadaran diri ya, kesadaran diri itu yang pertama. Yang kedua adalah emotion management, pengelolaan emosi ya, pengelolaan emosi. Dan yang ketiga adalah self motivation. Nah, jadi yang kalau ke dalam diri itu
ada 3 poin ya. Pertama harus sadar dulu, sadar. Kedua, kemudian bisa mengenali emosi dan juga mengelolanya. Ya, mengelola, jadi emotion management. Yang ketiga baru motivasi. Makanya kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari ya, banyak orang yang kepingin sesuatu ya, kemudian berusaha untuk mengejarnya tapi di tengah jalan berhenti. Ya, jadi motivasinya hilang gitu loh, atau dianggap perlu dicas lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari 3 poin tadi. Sedangkan kalau yang interpersonal itu kecerdasan maksudnya keluar diri ya. Jadi memahami orang-orang di sekitar kita itu terdiri dari 2 langkah. Yang pertama adalah relationship management. Jadi pengelolaan hubungan. Terus yang kelima adalah emotional adjustment. Jadi kita kalau berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, kita perlu menyesuaikan emosi kita. Maksudnya kalau misalnya ketemu orang yang marah, kita tidak boleh marah. Jadi emosi apa yang kita harus gunakan ya, yang tepat supaya relationship kita tetap bagus gitu loh. Nah, itu ya. Itu 5 langkahnya. Tapi ada juga yang menambahkan sebelum relationship management itu ada yang namanya social awareness. Jadi social awareness itu kita menyadari ada orang-orang di sekitar kita dan mereka berkomunikasi dengan kita. Ya, jadi seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk ini hubungan antara pikiran dan perasaan. Saya lanjutkan mulai dari kesadaran diri tadi ya. Jadi misalnya gini, pikiran dengan perasaan itu kalau kita lihat di luar teori itu adalah pikiran itu dan perasaan adalah suatu ruangan yang sama. Bagaikan sebuah ruangan, suatu ruangan yang sama. Pikiran itu adalah pintu masuknya, sedangkan perasaan itu adalah pintu keluarnya. Kalau ada orang masuk ke ruangan itu, kemudian dia berhasil keluar dari pintu depan, berarti dia tenang, ya, selamat, ya, emosinya stabil. Tapi kalau dia tidak berhasil keluar dari pintu depan, dia keluar dari pintu belakang, emosinya rata-rata berantakan. Nah, seperti itu, Bro. Wow, ilustrasinya. Oke. Kemudian saya berikan dari pikiran ya. Jadi gini, kalau kita bicara tentang pikiran ya, kita harus belajar mengenali stimulus. Jadi sebenarnya kan sebelum kita mengalami suatu emosi, itu ada yang dikatakan sebagai pemicu ya. Nah, saya berikan 3 contoh. 3 contoh ini mungkin sudah pernah dirasakan, dialamin ya, atau pernah dilihat terjadi di sekitar kita ya. Yang pertama adalah persepsi, ya, stimulusnya persepsi. Ya, jadi hati-hati dengan persepsi kita karena itu belum tentu benar. Ya, saya berikan suatu cerita ya, contoh cerita begini. Jadi ada, tolong nanti dikasih tahu waktunya, Bro ya. Mungkin satu contoh sebelum kita ke kedua, soalnya sudah ada yang nanya nih di kolom chat nih. Oh iya, baik. So, mau lanjut cerita atau ditahan dulu? Ya terserah, berada aja dah, gimana? Lu pasrah banget, Bro. Nggak, soalnya gini, supaya nggak numpuk nanti yang nanya, jadi biar nggak kelewatan. Ya sudah, kalau gitu, terima kasih. Saya suka banget tadi ilustrasi pintu ya, teman-teman. Ini ada yang nanya ini. Thank you loh Bu Evi ya, Evi Krisnawati. Apakah kecerdasan seseorang itu bisa dilihat dari bentuk kepalanya gitu ya? Misalnya kalau kepalanya besar, itu pintar karena otaknya besar. Kalau kepalanya kecil, kurang pintar begitu. Itu gimana itu? Thank you banget Evi, pertanyaannya cerdas banget ya. Ada yang mau jawab di antara panel kita, Putu Budi, Andran, Hadi? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan, boleh? Apa boleh saya jawab ya? Langsung Hadi, monggo. Ya, jadi gini. Ini dari versi saya, mungkin nanti berada yang lain mau jawab ya. Ya. Silakan. Jadi begini. Kalau kita
boleh mengatakan ya, mungkin pernah dengar itu rambut sama hitam, tapi isi kepala kan berbeda, ya enggak? Jadi orang ngomong seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya apa bisa lihat dari dari bentuk kepalanya saja. Jadi menurut saya begini, kalau kita lihat bahwa definisi emosi adalah energi motion ya. Jadi energi yang bergerak itulah emosi sebenarnya kan. Nah, jadi kalau orang diam dari bentuk kepala tidak kelihatan emosinya. Kalau dia berinteraksi ya dengan orang lain atau seseorang baru kelihatan emosinya. Nah, mungkin itu jawaban saya simpel ya. Mantap ya. Putu Budi nih kayaknya nih mau nyamber nih. Monggo, Bro. Iya, nggak ada hubungan sama sekali bentuk kepala dengan tingkat kecerdasan. Intinya seperti itu. Jangan berkecil hati ketika bentuk kepala kita kecil, dan jangan berbangga hati kalau kebetulan kita pakai helm XL pun sesak. Itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kecerdasan. Karena jumlah neuron otak satu dengan yang lainnya itu so-so. Bahkan Einstein pun dengan kita, yang Einstein orang paling cerdas sedunia sampai hari ini, dibandingkan dengan rata-rata kita, jumlah neuron di otaknya juga tidak berbeda banyak. Cuma yang membedakan Einstein dengan kita adalah banyak mana yang dipakai. Ya. Sambungan antar neuronnya, Bro ya. Ya, karena semakin sering dipakai jadi lebih banyak sambungan, kesannya jadi lebih cerdas ya. Oke. Ya, ada satu cerita lucu tentang otak. Ketika ada lelang otak bekas orang Indonesia harganya paling mahal. Iya, masih dalam bungkusnya ya, Bro. Jadi karena mirip seperti bentuk aslinya, jarang dipakai. Ya. Ngomongin tentang otak nih, kayaknya Andren mau say something, tapi sebentar ya. Kita menemukan istilah baru dalam NLP namanya neuroplasticity ya. Neuroplasticity itu adalah sebuah istilah yang mengatakan otak kita itu tidak statis ya. Otak kita itu fleksibel, seperti plastik katanya. Dia bisa ngikutin. Jadi itu kita bisa ngebentuk. Makanya kebiasaan baik itu ngebentuk otak kita supaya lebih siagap, lebih ngeh terhadap kebiasaan-kebiasaan baru, gitu ya. So, thank you buat yang nanya tadi, Pak Jeffrey. Thank you lagi. Intrapersonal dan interpersonal ini katanya ada di mind intelligence. Ya, benar. Karena satu pintu tadi antara IQ dan EQ itu ternyata pintu masuk dan pintu keluar ya. Thank you. Andran mau menambahkan atau kita lanjut ke Andran mau menambahkan? Sedikit Pak Budi, menambahkan sedikit. Boleh. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Budi bahwa ini ilustrasi saja ya, bahwa yang kepalanya mungkin kecil, juga IQ-nya juga kecil seperti itu ya. Saya kira saya sepakat dengan Pak Putu Budi ya. Jadi size fisik itu tidak bisa mengidentifikasi atau mewakili atau representatif daripada kekuatan IQ-nya. Tetapi ada ilmu ya, saya juga sempat belajar sedikit otodidak bahwa karakter itu bisa dilihat dari tanda-tanda wajah, gitu ya. Jadi katakanlah ketika senyum lebar ya, oh ini orangnya karakternya seperti ini, tipikal service people dan sebagainya gitu ya, itu cocok gitu ya. Terus kemudian kalau mohon maaf ya, alis sering sekali dinaikkan, wah ini orang ini sering sekali underestimate kepada orang lain ketika ketemu dengan orang lain dan sebagainya. Nah itu ada ya, jadi karakter kalau kita mau melihat EQ itu dari tanda-tanda wajah itu ada, tetapi kalau dari size fisik saya kira saya sepakat dengan Pak Budi itu tidak ada, tidak akurat gitu. Saya juga pernah Pak Budi. Saya juga pernah mendengar orang yang bilang gini katanya, orang dengan ciri-ciri yang lebih mirip itu perilakunya kurang lebih mirip gitu. Itu menarik untuk dikaji ya. Orang-orang pada ciri-ciri tertentu katanya itu kepribadiannya more or less mirip ya. Teman-teman, kita senang sekali hari ini ada 24 peserta. Ada yang mau tanya, ada yang mau curhat, ada yang mau sharing. Silakan dibuka kameranya, kita ngobrol. Kalau tidak apa-apa, kita lanjut ke Pak Putu Budi tadi. Saya tahan ini. Beliau mau cerita sedikit tentang romantika di rumah tangga ya, bagaimana tips-tips praktis bagi suami istri untuk meningkatkan kecerdasan EQ ini. Buat teman-teman yang mau menikah atau yang sudah menikah, mungkin bisa pasang telinga
ya, sambil kita menunggu penanya. Nanti ketika Pak Andran atau Pak Hadi ada tambahan, monggo ya, mungkin bisa langsung menyela aja kali ya. Ya, kita persilakan Putu Budi untuk melanjutkan, Bro. Silakan, Bro. Oke, terima kasih ya. Luar biasa sekali malam hari ini, hangat ya diskusi kita. Nah, saya sambung dari yang saya sampaikan tadi, dasar relasi kami, saya istri dengan anak-anak, sehingga boleh 22 tahun ini berjalan, boleh dibilang seperti jalan tol gitu ya, mulus. Karena saya melakukan, bukan ide original, bukan, sama sekali bukan, tapi ini juga memang banyak orang yang memakai. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kita ada 25 orang, 5 bahasa cinta. Ya, kalau yang ada yang sudah tahu 5 bahasa cinta, mungkin bisa raise hand. Pak Randy Budi sudah tahu, sudah mempraktekkan, teman yang lain. Ya, kalau sudah tahu, pura-pura aja yang tidak tahu gitu ya. Oke deh, Supaya Bro. kesannya ilmu yang baru. Oke deh. Ya, nanti saya. Terus pertanyaan ini ilmu yang baru buat saya, Pak Budi. Ya, oke. Jadi memang salah satu kelemahan kita Zoom meeting ini adalah ketika koneksi internet sedikit terganggu, suara jadi bisa putus-putus, gambar jadi terganggu. Ya, tapi itu anyway, resiko bro. Ya, saya ingin, jalan terus bro, nggak apa-apa bro. Yang pertama, 5 bahasa cinta itu adalah waktu yang berkualitas ya. Yang lagi ngetren sekarang kan me time. Me time itu sebenarnya bukan waktu yang berkualitas buat pasangan, tapi buat diri sendiri. Kalau saya sih kesannya kok egois gitu ya. Tapi perlu. Ya, tapi perlu. Kenapa? Karena hanya dengan sedikit me time terlebih dahulu, baru kita bisa memberikan quality time kepada orang-orang yang kita kasihi. Yang paling sederhana begini, kalau Bapak, Ibu misalnya kerja ya, pulang kerja itu isinya adalah lelah. Ya, terkuras emosi, tenaga pikiran di tempat kerja. Jangan pada saat pulang itu istri langsung kayak peluru menyampaikan pengalaman dari pagi sampai sore. Ya, tapi beri kesempatan kepada suami untuk istirahat dulu, entah dia harus ganti pakaian, duduk barang 5-10 menit, setelah itu baru bicara. Nah, kalau tidak seperti itu, karena masih lelah secara emosi, tanggapannya jadi tidak bagus. Ya, jadi sekali lagi tips yang pertama tentunya buat para pasangan, mungkin punya anak, punya suami yang harus mendengar cerita kita, tunda sedikit, beri dia kesempatan untuk meredakan kepenatan dari tempat kerja. Oke, Bro Putu, sebelum ke yang kedua nih. Ibu Sulti, makasih pertanyaan ini. Kalau dilihat dari rambut katanya ya, bisa nggak EQ-nya itu kelihatan ya? Orang yang berambut keriting lebih emosional katanya, dan cara berpikirnya lebih ruwet. Apakah ini benar? Silakan. Bukan saya, ranah saya bukan di sini. Kayaknya saya nggak tahu ya. Waduh, saya nyerah deh. Ini ilmu macam apa ini ya? Thank you, Bu Sulti sudah sharing ya. Tapi I don't know, gitu tanya Pak Hadi nanti. Tapi ada pertanyaan dari Laila ya, untuk Pak Andran ini cocok nih. Pak Andran, bagaimana cara menjaga relationship yang terkait sama manajemen emosional? Kadang ketika kita meeting, diskusi, kadang baper dengan cara komunikasi yang terlihat emosi. Jadi meeting, briefing nih, mungkin atasannya apa ya, cepat naik pitam gitu ya. Atau ada rekan-rekan yang kalau ngomong tuh ketus gitu ya, sehingga jadi baper gitu. Diajak meeting lagi jadi males gitu. Pak Andran, gimana? Monggo nih tipsnya nih Pak Andran. Oke, baik. Ini yang bertanya siapa nih, Mbak Laitul ya? Mbak Lia, Laita full ya. Oke, baik. Begini, ini saya hanya ilmu ini sebenarnya dinamis ya. Bagaimana caranya mengidentifikasi EQ ketika meeting ataupun meeting dan sebagainya. Tapi saya akan highlight sekali lagi, bicara mengenai EQ itu bicara juga mengenai potensi kedewasaan seseorang. Ya, jadi bicara juga mengenai etika, ya, etika berkomunikasi dan sebagainya. Ya, tentunya komunikasi ini ada asertif, ya, ada agresif,
ya. Kemudian ada pasif, ya. Kalau sudah dalam meeting yang ditanyakan oleh Mbak Laitul itu tadi ya, manajemen emosionalnya gimana itu dalam meeting mereka emosi gitu ya. Ada teman yang idenya kurang cocok, sudah benar-benar ditimpalin, kemudian cara menyikapinya juga kurang etis ya, baik itu yang disampaikan lisan maupun sikap ketika meeting begitu. Saya meng-highlight bahwa itu sekali lagi bicara mengenai etika. Ya, emosional itu hubungannya tetap dengan etika. Saya di HRD pengalaman sekali dalam artian pernah ketemu yang karyawan tipikal seperti ini. Ya, tentunya apa yang kita lakukan? Satu adalah mengkonseling si karyawan itu sendiri. Ya, kita panggil, kita konseling bahwa oke loh di meeting itu boleh kok emosi itu, cuman yang tidak dibolehkan adalah tidak emosi yang tidak terkontrol, Pak Budi. Betul nggak? Iya, betul. Ya kan, yang tidak terkontrol. Emosi itu boleh gitu, tetapi emosi yang tidak terkontrol itu yang tidak boleh. Bicara mengenai etika, oke, katakanlah kalau misalnya atasan atau mungkin salah satu tim menyampaikan dalam meeting begitu ya, sebaiknya kita mendengarkan aja dulu, ya, mendengarkan, kemudian kita bisa take note apa yang menjadi ketidakcocokan apa yang disampaikan dengan persepsi kita atau ide kita, gitu ya. Tapi ada juga, nah, bicara mengenai kalau orang yang tidak tahu etika komunikasi dalam meeting, akhirnya emosi itu muncul, ya, emosi itu muncul. Jadi solusinya adalah kalau saya di area HRD, Human Capital Development, tentunya kita konseling orang itu, ya, kita konseling, kita kasih pemahaman mengenai etika berkomunikasi. Sehingga kalau kita mereka memahami etika komunikasi, saya yakin juga emosionalnya akan terkontrol di saat meeting, ya, kurang lebih seperti itu. Iya, Pak Budi. Thank you banget ya. Ini Laila Tul ya. Kalau Laila kurang srek, mungkin boleh juga nih buka kameranya langsung kita ngobrol ya. Siapa tahu ya, penyampaian boleh. secara tertulis kan kurang membawa makna yang sebenarnya. Ya, ada lagi yang masih mau masuk. Muhammad Salim. Oke. Yes, Hadi mau menambahkan sesuatu, monggo. Hadi ada tambahan enggak? Ya, Pak Hadi. Silakan di-unmute. Ya, baik, terima kasih. Ya. Saya mau nambahin dari ini ya, dari apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kecerdasan ke dalam dirinya itu, ini saya tidak tahu pertanyaannya itu maksudnya yang baper itu kan yang ikut meeting, kemudian yang pembicaranya entah itu atasan itu yang dianggap emosinya tidak terkontrol. Nah, sebenarnya kalau saya melihatnya adalah bagaimana kita menjaga emosi kita sendiri. Jadi tadi yang saya sebutkan di awal itu ada kesadaran diri, kemudian ada pengelolaan emosi. Jadi ini saya melihatnya lebih ke diri sendiri. Anggaplah kita ada di dalam meeting, tetapi suasana meeting tidak nyaman, kemudian pembicaranya tidak terkontrol emosinya, tetapi kita yang lebih menyadari itu lebih baik mengelola diri kita sendiri, mengelola emosi ini. Jadi kita bagaimana supaya bisa menjaga diri kita tetap emosinya stabil, tenang, yang positif begitu. Ya, sambil motivasi kita juga untuk ikut acara meeting itu sampai selesai. Kemudian untuk yang keluar diri, tadi kan ada saya sampaikan relationship management. Ya, di sana kan yang terakhir saya katakan ada emotional adjustment. Nah, di sini kita yang berusaha dengan mengelola diri kita, emosi kita melakukan penyesuaian emosi terhadap orang lain. Jadi artinya kita tidak sampai terprovokasi, juga emosi kita menjadi negatif ya, atau tidak terkontrol. Nah, itu dari sudut pandang saya. Ya, mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Ya. Baik, terima kasih. Satu lagi komentar buat Laila ya. Orang itu mengajarkan Anda cara Anda memperlakukannya, ya. Jadi kalau orang senang diperlakukan dengan kasar, ya mungkin dia yang memberi kesan kepada Anda bahwa dia memang orangnya seperti itu, gitu. Jadi
apa yang kita katakan itu sedikit memberikan gambaran mengenai jati diri orang tersebut, ya. Jadi hati-hati terhadap omongan kita, karena siapa kita itu bisa kebaca. Ini ada pertanyaan untuk Pak Putu Budi ini. Oke. Bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk membahas hal-hal finansial dengan pasangan? Wah, thank you, Mbak Dian. Iya. Iya. Ini Dian Sastro ini. Idealnya sebelum menikah kita sudah harus tahu persis sumber penghasilan dari calon, entah itu suami atau istri. Sehingga kita sudah ada ekspektasi ketika menikah nanti itu keuangan sumbernya dari mana. Ya, apakah suami bekerja 100% ataukah harus berdua, karena kelihatannya penghasilan suami tidak mencukupi untuk itu. Jadi sebelum menikah adalah paling bagus untuk berbicara tentang finansial. Kemudian kalau sudah menikah gimana? Nah, pameo yang terjadi selama ini di masyarakat kita adalah ada istilah uang lelaki. Wow. Jadi 100% seolah-olah dikasihkan pasangannya, tapi sebenarnya ada penghasilan yang tersembunyi yang diam-diam dipakai untuk menikmati kehidupannya dia sebagai seorang lelaki, entah dengan teman-temannya, hangout, atau melakukan hobi yang kalau istrinya tahu juga bakal marah, atau bahkan dia menyembunyikan untuk memberikan orang-orang kekasihnya yang tumbuh bersama sebelum mengenal pasangannya. Terus kemudian pameo yang kedua, uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang keluarga. Jadi kalau istri bekerja 100% dia yang kelola, suka-suka dia mau pakai apa. Itu hanya tambahan. Tetapi sebenarnya yang ideal dalam rumah tangga, keuangan itu adalah 100% uang kita. Dikelola untuk 100% kepentingan kita. Ya. Jadi kalau belum sampai ke level itu, ya mesti cari waktu untuk menuju ke sana. Itulah yang ideal. Karena kalau masih sampai hari ini kita ada yang kita sembunyikan tentang penghasilan, kurang sehat. Seperti itu. Ya. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Ini ada Gani ya. Gani yang mau bertanya nih. Gani mau bertanya lewat chat atau mau langsung buka video? Oh, bagaimana cara kita menjalankan kerjasama antar partner kerja atau rekan kerja dengan baik? Bagaimana menjalankan kerjasama antara partner kerja, rekan kerja dengan baik? Oh, ini kayaknya untuk Pak Andran. Ya, soalnya Gallup Research Foundation ya menemukan bahwa 70% orang betah kerasan bekerja itu karena mereka punya sahabat di tempat kerja. Ya, mereka punya best friend di sana. Karena kita tuh lebih banyak meluangkan waktu di tempat kerja daripada di rumah. Dan di rumah pun kadang-kadang kita ngobrol dengan pasangan tuh kita mau ngomong tentang kerjaan tuh nggak nyambung gitu dengan pasangan. Jadi kita butuh banget teman-teman yang ngerti kita di tempat kerja ya. Jadi pertanyaannya Gani menarik ya. Bagaimana cara kita menjalankan kerjasama antar partner kerja atau rekan kerja dengan baik? Monggo, Pak Andran. Kalau Hadi mau menambahkan setelah ini, monggo, Pak Hadi. Baik. Oke, baik. Makasih Pak Budi. Mas Gani ya, bertanya mengenai pola kerja yang bagaimana sih, pola kerja sama yang bagaimana yang bisa bagus ya diterapkan di lingkungan kerja. Jadi begini Mas Gani, bicara mengenai teamwork kerjasama ya di dalam area tempat kerja itu sangat penting sekali. Nah sekarang dasar daripada teamwork itu apa? Satu tentunya adalah tolong menolong dulu. Artinya apa tolong menolong itu? Yang lemah ya juga bisa meminta bantuan kepada yang kuat. Yang kuat ya ataupun yang mampu tentunya juga harus mau dulu yang penting ya. Ngerti caranya, tetapi kalau nggak mau juga itu teamworknya sudah nggak bisa jalan ya. Maka harus mau dulu membantu tim yang lemah gitu ya. Yang kedua adalah respect ya, respect. Suatu saat kalau katakanlah kita bisa merespek siapapun ya, katakanlah kita mungkin bawahan akan merespek siapa? Atasan,
Sebaliknya kalau kita atasan, kita akan merespek siapa? Bawahan. Dengan saling ini teori ya, tetapi sulit memang diterapkan karena kata respect ini luas sekali ya. Respect itu tidak berarti setiap ketemu kita menunduk, tangan kita hormat di kepala. Itu bukan seperti itu ya. Respect itu bisa ditunjukkan dalam hal-hal pekerjaan yang sifatnya hierarki. Ya, contoh ini ya, saya boleh kasih contoh. Katakanlah Anda diberikan atau Anda mendapatkan akses komunikasi langsung dengan katakanlah pemilik perusahaan yang mana di perusahaan itu sebenarnya sudah ada general manager atau pimpinan. Tapi Anda punya akses gitu ya, punya akses ataupun bahkan di direksi ini kadang-kadang juga bisa akses langsung tanpa melalui pimpinan atau GM ya, dan langsung ke Anda, ke karyawan tersebut. Gimana cara menunjukkan kita respect terhadap atasan ataupun rekan kerja ataupun bawahan? Maka ketika kita mendapatkan informasi, kita mendapatkan tugas daripada katakanlah direksi itu tadi, maka sebaiknya juga diupdate kepada pimpinan, kepada bawahan, diupdate bahwa Pak, Ibu, baru saja direksi menelpon saya, besok saya harus mengerjakan ini dan harus selesai seperti ini. Itu adalah bentuk respect loh Pak Budi ya, bentuk respect. Ya. Nah, betul, itu adalah bentuk respect. Ketika ini bisa jalan, maka kerjasama itu juga akan enak, akan nyaman, ya. Maka teamwork di situ akan menjadi baik, ya. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Budi. Jadi kuncinya adalah Mas Gani ya teamwork, kemudian respect itu aja dulu, dua itu dulu. Terima kasih. Ya. Oke, jadi kalau kita pakai pinjam bahasanya 7 Habits, 7 kebiasaan yang luar biasa dari Stephen Covey, ya, Gani. Di situ Stephen Covey menggunakan istilah menabung pada bank emosi hati, emotional bank account, ya. Jadi kita itu masing-masing harus proaktif melakukan rekening tabungan berupa kebaikan setiap hari. Apakah itu menyapa, apakah itu menolong, ya. Sehingga kalau masing-masing pihak sama-sama berupaya memberikan rekening tabungan yang positif setiap hari, tujuannya adalah ketika ada konflik, ketika ada tarikan atau withdrawal, itu masih ada sisa saldo gitu, sehingga persahabatan masih terjaga. Karena masing-masing kedua belah pihak ini sama-sama dengan proaktif melakukan tabungan di rekening hati masing-masing. Dan satu lagi, kalau memang tadi ada konflik yang terjadi, ada selisih pendapat, itu sebenarnya bagus ya. Buat saya itu bagus banget, itu tanda orang berpikir, itu tanda orang peduli gitu. Yang kita nggak mau terjadi adalah orang yang mengatakan, ngapain diurusin, gaji cuma segitu, nggak usah, biarin aja. Ini perilaku yang kita ingin buang dalam tim kita. Ya, kalau mereka masih berseteru gitu ya, masih tegang dengan pendapatnya, itu bagus itu. Berarti kita mengencourage komunikasi yang terbuka gitu. Asal EQ-nya sama-sama dewasa sehingga tidak ada yang tersinggung ya. Ini masalah kerja, bukan berarti saling menyerang pribadi ya. Putu Budi kayaknya masih ada ini nih. Tapi kita dengarkan Hadi dulu ya. Kalau Hadi Wendrajaya ada komentar, monggo nih. Iya. Atau ya, salah satu lah, terserah. Ya, untuk yang mana, Bro? Kayaknya ini masih pertanyaan Gani ya, tentang kerjasama dengan partner, dengan rekan kerja. Kalau masih tambahan, monggo. Kalau tidak apa-apa. Kalau saya sih, dari pertanyaan itu, persepsi saya agak berbeda. Jadi saya kira kalau kerjasama pengertiannya kerjasama di luar perusahaan ya, jadi kita masing-masing kerjasama dengan seseorang untuk membangun suatu bisnis itu harus di perjanjian kerjasamanya. Kemudian juga di SOP-nya seperti apa, begitu. Ya. Jadi saya tidak tahu tadi maksudnya kerjasamanya sebagai sama-sama karyawan, ataukah ini kerjasamanya lepas itu loh. Betul. Jadi saya kira itu ya. Jadi saya kalau misalnya kerjasamanya lepas ya, bukan sama-sama karyawan ya, bagaimana caranya kita itu berarti di perjanjian kerjasama dan SOP-nya yang harus diperhatikan. Ya,
Ya, mungkin Oke. itu aja tambahannya. Ya, Oke. terima kasih. Teman-teman yang lain, monggo ya, kalau mau bertanya langsung, buka kamera, silakan. Komentar juga boleh, curhat juga boleh. Ini sesi berbagi, ya. Kalau tidak apa-apa, lewat chat. Kita bisa lanjut ke ini nih, bahasa cinta yang kedua tadi, Bro Putu Budi ya. Oke. Tadi yang pertama Terima kasih, itu waktu kebersamaan ya, yang pertama tadi ya. Ya, tadi quality time. Oke. Saya sedikit mau cerita tentang pengalaman ini sudah lewat karena anak saya sekarang udah jauh, dia di UGM kuliah. Tapi sebelum itu saya pernah kencan, ya, anak cowok, itu ke Gramedia mungkin bukan hanya setiap malam minggu 1-2 bulan ya, tapi berbilang tahun. Ya, jadi setiap malam minggu saya ajak ke Gramedia, dia baca buku, saya temenin. Ya, itu secara rutin kita lakukan. Sehingga bonding sekarang jauh pun nggak khawatir gitu ya, bahwa hati ini tetap melekat, tidak khawatir dia di sana jadi yang aneh-aneh, karena ketika di sini tangki cintanya ya penuh gitu ya. Salah satu caranya adalah memberikan quality time. Dan yang tidak kalah pentingnya yang kedua, itu adalah memberikan hadiah. Setiap orang pasti suka dikasih hadiah. Setiap orang, ya. Nggak ada orang nggak suka dikasih hadiah. Nah, tinggal apakah dia dominan atau tidak. Nah, kebetulan sebenarnya di keluarga kami tidak ada yang dominan bahasa cintanya hadiah dari 5 bahasa cinta itu. Tetapi, ya seperti tadi, hadiah itu tetap menyenangkan. Pulang kerja, bawa oleh-oleh. Apalagi keluar kota. Tidak diminta pun itu adalah bahasa kasih yang sudah sewajarnya kita berikan untuk orang-orang kekasih kita. Di tempat kerja aja juga sama. Ketika kita meeting, jangan lupa ya, gitu ya. Jangan lupa. Karena semua orang suka diberi. Nah, oleh karena itu, sekarang yang sudah berumah tangga, yang pelit, yuk agak sedikit bares gitu ya bahasa Balinya, untuk ringan tangan membawa sesuatu pulang ke rumah untuk orang-orang yang kita kasih. Sekali lagi bukan masalah harga, tidak harus mahal, tetapi perhatian itu luar biasa sekali, sangat menyenangkan. Ya, kalau lihat background di saya itu kan ada sekuntum bunga gitu ya, warna putih, bajunya merah, masih senang aja gitu ya, walaupun sudah lebih dari 10 tahun. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini saya kira untuk semua, bukan hanya di keluarga, itu kata-kata yang mendukung. Ini hubungan kerja bagus sekali ketika kita pakai kata-kata yang mendukung di segala keadaan. Nah, kata-kata yang mendukung ini saya paling suka, itu ada satu industri, yang kebetulan saya juga lama di sana, di mana di industri itu tidak ada kata kamu bodoh, kamu jelek, tidak. Luar biasa. Presentasimu itu bagus sekali, padahal ngomongnya tidak karu-karuan. Ya, ada salah satu industri yang itu kata-katanya saking positifnya, apapun kelakuan kita selalu positif dianggap. Nah, itu mungkin terlalu lah. Tetapi ini yang wajar. Ada 3 kata yang ajaib. Saya percaya Bapak Ibu sekalian juga masih ingat ya. Maaf, terima kasih, dan permisi. Itu adalah kata ajaib yang harus kita selalu katakan, bahkan untuk istri terkasih pun. Ya, dia masain hari ini sup kodro enak banget. Wah, saya memang luar biasa. Jangan berpikir bahwa memang itu tugasnya istri, masak adalah tugasnya dia, enak adalah harus. Kalau nggak enak, saya hanya boleh komplain. No, seperti itu ya. Jadi apa yang menurut kita wajar dia lakukan, kewajibannya dia, tapi yuk kita ringan mulut untuk mengucapkan. Ya, sedikit agak menyimpang. Kenapa perselingkuhan bisa terjadi di tempat kerja? Karena contoh saya pakai dasi baru ke kantor, ada sekretaris, wih Pak Putu dasinya kok bagus banget gitu ya. Di rumah pakai dasi baru, istri nggak perhatiin sama sekali. Nah loh, begitu juga sebaliknya. Kalau istri kita karir gitu ya, dia habis catok rambutnya jadi lurus gitu ya, kita cuek diam-diam saja. Sampai kantor, Pak Hadi yang ngelihat, waduh Siska kamu kok rambut baru cantik sekali. Apalagi bahasa cintanya si Siska itu adalah kata-kata pendukung, dia jadi bisa berpikir, loh Pak Hadi ini kok baik banget sama saya ya.
dia tidak dapat itu di rumah. Nah, oleh karena itu, karena ini tidak bayar, jadi yang kedua ini kita harus habiskan gitu ya. Jangan pelit. Bilang maaf, terima kasih, dan permisi kan nggak bayar. Ya, jadi oleh karena itu, yuk kita dengan ringan mengutarakan hal-hal yang bisa kita puji, baik kepada anak maupun pasangan kita. Saya kira itu sementara sampai ketiga aja dulu. Iya, betul ya. Jadi pertama waktu, hadiah, 3 kata-kata ya. Jadi kalau kita mengatakan terima kasih, kita biasanya akan dapat lebih banyak yang kita dapatkan pada waktu itu. Jadi kalau istri bikin kopi, kita bilang terima kasih sayang, kopinya enak. Istri akan senang bikinin kita kopi lagi. Gitu ya, benar ya? Betul sekali. Iya. Dan prinsip ini, Pak Andran, ini bisa diterapkan di dalam membangun tim yang kuat, ya. Sesama anggota tim saling share waktu bersama, ya. Main futsal, makan nasi jenggo, ya. Ketika salah satu anggota tim keluar kota untuk tugas bawa souvenir, walaupun cuma gantungan kunci misalnya. Kemudian ada penguatan satu sama lain. Benar ya Pak Andran ya, di tempat kerja bahasa cinta ini pun bisa dipakai ya Pak Andran ya. Oke, kayaknya Iya, Pak Andran. betul Pak Budi. Iya. Iya. Sepakat. Oke. Iya. Ini Pak Hadi, silakan Pak Hadi mau mengatakan sesuatu. Ya, terkait yang mana ya, Bro? Sorry. Ini. Ya, kalau nggak ada komentar, nggak apa-apa. Siapa tahu ada komentar ya tentang bahasa cinta. Ini soalnya N, ada mau tanya mungkin. Kemudian Pak Jeffrey. Oh iya, boleh. Nanti Pak Putu teringat dengan perkataan Tukul Arwana, cantiknya mirip istri saya. Oke, terima kasih. Pak Jeffrey juga sharing LG brand, life is good ya. Kemudian Pak Putu Budi, oh ya Pak Jeffrey perkataan yang menjadi personal branding-nya. Oh ya, makasih Pak Jeffrey. Ya, ini N, saya kita masih menunggu ya, kira-kira kalau ada pertanyaan, monggo ya, bisa langsung aja sih sebenarnya di-unmute ya untuk kita obrolkan bersama ya teman-teman ya. Pak Jorus Ruku juga ya, sudah kamera sudah on, kalau mau say something, monggo ya Pak ya. Oke. Mungkin kita pengen mendengar peserta yang cewek. Ini Pak Budi, boleh siapa saja peserta cewek untuk bisa. Iya, kalau ada yang mau tanya. Barangkali bisa share, punya pendapat. Salah satu silahkan. Speakernya bisa dibuka. Karena saya lihat ini ada Ibu Puji yang dari Medan, Ibu An, kemudian Ibu Dian juga ya, Ibu Lina. Ibu Dian tadi udah tanya ya. Ibu Rini, Ibu Evi. Ini peserta cewek banyak ini, ibu-ibu banyak ini. Ibu-ibunya disensus ya. Oke. Dari Kalimantan juga ya, terima kasih teman saya ini Rovino. Baik. Ya. Ya, monggo, ada lagi? Kalau tidak ada, tidak apa-apa sih. Kalau tidak ada, lanjut ya, Putu Budi ya. Waktunya, mungkin by the way. Ada yang usul kira-kira untuk, ya Pak Budi, mungkin barangkali kita Halo? Iya. Gimana Pak? Ya, halo. Pak Putu. Wah, koneksinya Pak Andran. Pak Budi, mungkin kita lempar ke peserta, barangkali peserta juga pengen punya usul kira-kira untuk Zoom meeting topiknya apa, boleh juga ya kalau menurut Pak Budi ya? Boleh. Teman-teman yang mau kontak, ya, mau usul, teman-teman boleh lihat nanti rekaman YouTube-nya, rekaman dari acara Zoom kita malam ini akan kita upload ke YouTube ya. Nama YouTube-nya Budi Trendy, sudah ada di sini. Kemudian cari Inspirational Charity. Di situ juga ada modul-modul dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua ya, teman-teman ya, monggo ya. Sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya ya, kita monggo loh ya, kita persilahkan ya. Tapi sambil nunggu kita minta
Brother Putu Budi nih untuk lanjut ke poin keempat dan kelima. Ya, nanti juga bisa disela ya. Jadi begitu Boleh. kan teman-teman mau mengutarakan pendapat, silakan. Ini kita sifatnya ngobrol. Ya. Dan yang keempat itu adalah eco-service pelayanan. Nah, ternyata di keluarga kami kebetulan saya bukan survei ya, ada kuesioner untuk menilai 5 bahasa cinta yang paling dominan di masing-masing pribadi kami. Itu gratis ya teman-teman, nanti setelah selesai ini bisa lihat juga di Google, kuis 5 bahasa cinta. Supaya kita tahu saya paling dominannya apa, dan ya kalau kita dikasih itu jadi oke banget. Kebetulan di keluarga kami entah kenapa yang paling dominan itu adalah pelayanan. Jadi melayani satu dengan yang lain gitu ya. Sehingga kalau di rumah tangga kami itu tidak ada pekerjaan gender. Ya. Cuci baju kerjaan suami atau istri? Dua-duanya. Setrika umumnya ya itu adalah pekerjaan wanita umumnya. Percaya nggak untuk urusan setrika baju itu saya? Itu saya lakukan. Saya suka ya. Dan ini adalah salah satu bentuk pelayanan kepada pasangan. Kemudian kalau kepada anak, pelayanan apa sih? Ketika dia ingin menyelesaikan sesuatu dan kita bisa membantu untuk bisa jadi lebih cepat, ide, ini mestinya kamu bisa lakukan dengan cara seperti ini. Enggak, lakukan sendiri ya, silakan. Ya, tetapi bagaimana kita sebagai orang tua bisa memberikan ya pemahaman bahwa saya ini ada untuk kamu, ya itu pelayanan. Kalau sama istri, suami istri gampang sekali lah, keluar gerbang dibukain gitu ya, karena kami kebetulan tidak punya pembantu, jadi ya kita aja yang bekerja di rumah. Bisa nggak buka gerbang sendiri? Bisa sekali seorang suami. Tapi begitu yang bukain istri, tutupin, waduh, keren banget gitu ya. Dan pasangan tidak merasa bahwa itu dia melakukan pekerjaan yang seharusnya enggak lah, istri kok terlalu rendah lah untuk sekedar melakukan itu. Tidak. Ya, jadi saling memberikan servis tidak berdasarkan gender semata. Ya, oke. Saya sambung satu lagi. Ya. Biar selesai. Boleh. Nah, ini yang paling nikmat buat para lelaki, para suami barangkali adalah sentuhan fisik. Nah, terutama yang sudah lewat 10 tahun lah ya. Masih nggak keluar pegang tangan dengan pasangan. Aduh, iya sudah lupa gitu ya. Coba ingat dulu waktu pacaran gitu ya. Belum boleh pegang aja, pengennya megang semua gitu kan. Apa ketika sekarang kesempatan itu sudah ada, tidak dilakukan. Saya sama istri, karena work from home, ada kesempatan untuk jalan-jalan setiap pagi. Dan saya masih pegang tangannya setiap hari, kita jalan. Rasa aman buat pasangan, dan saya juga bisa pegang terus ya, biar nggak pergi jauh-jauh lah, gitu ya. Saya masih lakukan itu. Nah, ketika, kalau teman-teman anak-anaknya masih kecil gitu ya, masih kecil, lakukanlah seperti Teletubbies. Masih ingat Teletubbies kalau berpelukan? Ya. Coba nanti cari artikel berpelukan sehari lebih dari 16 kali itu bisa menyehatkan. Tapi sekali lagi berpelukan dengan orang yang benar ya. Jangan dengan istrinya tukul nanti waduh panjang urusan. Ya, karena memang sentuhan fisik itu menyehatkan ya, secara emosional kita jadi dekat. Kalau saya ingat dulu dengan anak yang cowok itu zaman dulu kan ada WCW gitu ya, tapi ya tidak ekstrim lah, artinya di tempat tidur dipeluknya agak keras, dibanting seperti itu ya. Kalau anak cewek dipeluk biasa saja. Kalau sekarang sudah besar, supaya ada sentuhan fisik apa sih, kita adu bahu gitu ya sama anak cowoknya, biar kena aja. Dan tepuk-tepuk pundak
itu tidak memandang usia. Tepuk pundak tidak memandang usia. Oleh karena itu, sesering mungkin lakukanlah itu. Kenapa karyawan, atasan ya, nah ini mungkin Pak Adran punya ranah nanti, suka menepuk pundak kita ketika kita prestasinya bagus, seperti itu. Wah, hebat kamu. Sebenarnya, ya itu, supaya dia rasa cintanya penuh. Ya. Jadi ada ikatan emosional, ketika disuruh melakukan sesuatu yang ekstra, dia dengan sukarela mau melakukan karena ada rasa, ya lebih dari sekedar job desk saja, tapi ikatan emosional, bawahan dengan atasan, ya ada cinta lah, bahasa yang paling gampangnya seperti itu. Ya. Oke, yes, bagus banget, ya. bagus banget, bagus banget. Ya, oke, benar ya. Jadi kalau kita ngomongin poin nomor 3 nih tentang kata-kata, teman-teman, kita mungkin pernah mendengar ya, kalau laki-laki itu katanya kelemahannya di mata ya. Di mata. Di mata ya, nggak bisa ngelihat yang mulus-mulus ya. Tapi kalau wanita itu di telinga katanya. Mereka itu karena bentuk otaknya agak beda, mereka lebih suka bicara, dan mereka mencari orang yang mencintai itu berarti mendengarkan kan bagi wanita ya. Jadi bagi pria harus rela memberikan kedua telinganya untuk mendengarkan dan untuk benar-benar spend time together gitu ya. Untuk ngobrol gitu karena istri punya kebutuhan untuk mengungkapkan perasaan dan suami harus mau mengikhlaskan kedua belah telinganya ya. Dan istri karena tahu laki-laki itu kelemahannya di matanya, mungkin juga dari pihak istri ini harus ada upaya nih. Harus ada upaya supaya dia bisa tampil secantik dulu gitu ketika suaminya jatuh cinta padanya pertama kali ya. Ya, topik mengenai keluarga ya, hubungan romantis ini topik yang sangat menarik untuk nanti kita dalami lebih jauh ya. Tapi teman-teman, waktu kita hanya tinggal 10 menit, kita masih mau mendengar kalau ada yang mau komen. Ini Pak Jeffrey komen lagi, kalau saya sama karyawan yang sering saya lakukan selain menupuk pundak, saya suka menyentuh hatinya dengan mendengarkan curhat hatinya. Mantap, Pak Jeffrey. Keren banget ya. Kita rindu suaranya, mungkin boleh ya? Pak Jeffrey beberapa kali ya, beberapa suara. Kali. Jangan cuma chat aja, Pak. Mungkin lagi kurang siap, bro. Saya yakin kalau Pak Jeffrey ditantangin tuh dilayangin bener itu sama dia ya. Iya. Gak apa-apa. Oke. Dari Andren atau Hadi ada yang mau kasih komentar? Andren atau Hadi silakan diambil langsung. Oh, Andren ya. Saya Pak Budi. Monggo. Oke, saya suka banget yang disampaikan oleh Pak Budi itu tadi ya mengenai rasa cinta ya, terutama di lingkungan kerja ya. Jadi begini, tadi juga disinggung, kalau saya mengistilahkan begini, manajemen tepuk pundak itu adalah sangat penting sekali ya. Manajemen tepuk pundak seharusnya tidak hanya mengapresiasi ketika karyawan itu melakukan hal yang benar, melakukan perubahan dari yang buruk menjadi yang benar, atau dia melakukan prestasinya sampai customer itu zero komplain dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak hanya saat mereka menunjukkan prestasinya ataupun hal-hal yang perubahan positif gitu ya untuk kebaikan. Tapi ketika katakanlah dia melakukan kesalahan dan sebagainya, itu tepuk pundak juga boleh kita lakukan. Manajemen tepuk pundak itu tadi gitu ya. Artinya apa? Ya kita deketi, kemudian kita panggil, kita konseling di ruangan ya. Kemudian sekali lagi, ini bicara mengenai emosional, saya masih ingat benar apa yang disampaikan oleh Pak Budi ya, emosi itu boleh gitu ya, tapi yang paling penting adalah terkontrol gitu ya. Dan itu juga saya praktekkan di tempat kerja, di corporate, dan itu berhasil ya. Misalnya seperti apa? Ya benar kita sentuh hatinya ya. Oke, sebetulnya Anda, ini katakanlah saya menghadapi karyawan ya, sedang konseling di ruangan begitu ya. Oke, si karyawan itu katakanlah kalau kerja tidak pernah tanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaannya, kita panggil ya, kemudian ya kita sampaikan aja bahwa Anda kalau katakanlah boleh silakan, misalnya Anda mau melakukan kesalahan ini ya, meneruskan kesalahan ini katakanlah sampai seterusnya, tapi konsekuensinya loh, kita sampaikan konsekuensinya ya, karir Anda juga akan terhambat ya, kemudian nilai performance appraisal-nya juga akan turun
kemudian ini juga akan mengganggu karir Anda dan sebagainya. Ya. Jadi tepuk pundak artinya adalah kita mengapresiasi ketika dia juga melakukan benar, tetapi juga melakukan kesalahan. Tapi ketika tepuk pundak melakukan kesalahan, kita barengi dengan cara itu tadi, ya, konsekuensinya. Kita tunjukkan konsekuensinya, ya. Maka ini juga salah satu proses mendewasakan karyawan, ya, mendewasakan emosinya seorang karyawan dengan cara seperti itu. Itu saja Pak Budi, share pengalaman saya mengenai tadi yang disampaikan oleh Pak Budi mengenai manajemen tepuk pundak itu tadi ya. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Silakan. Ini ada pertanyaan untuk Pak Putu Budi nih. Dari G6 ya, G6. Biasanya orang tua setelah pulang kerja dan anak berada di rumah, masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Kalau Pak Hadi mau nambahin juga boleh ya. Gimana ini? Ranahnya nih keluarga nih, Putu Budi. Gimana Pak Budi Soekardi, saya kok nggak ada lihat di chat ya? Iya, di chat ya. Biasanya orang tua setelah pulang kerja dan anak berada di rumah, masing-masing tuh sibuk dengan gadgetnya masing-masing gitu. Pertanyaannya ini. Oh, privately. Privately, maaf ya. G6, thank you untuk pertanyaannya. Oke. Sekarang siapa sih yang nggak pernah pegang gadget? Jadi berapa jam sehari kita pegang gadget gitu ya? Saya punya kebiasaan adalah ketika dulu nemenin anak belajar, ya nemenin. Ya. Nemenin itu artinya apa? Bukan hanya fisik duduk di sebelahnya, terus melakukan sesuatu yang berbeda. Ya. Tapi ya nemenin seperti itu. Kalau orang tua sekarang sibuk dengan dirinya sendiri, saya sendiri juga di situasi itu. Kami pernah makan di restorannya berlima gitu ya. Sambil nunggu makan, lima-limanya asik dengan dunianya sendiri. Ya, kalau anak perlu sesuatu seyogyanya, orang tua memberikan perhatian khusus kepada anaknya, tidak hanya sekedar fisiknya yang menemani, tetapi juga aktivitas apa yang akan dilakukan oleh anaknya juga ikut di dalamnya. Ya, apakah mudah? Tidak, tetapi bisa kalau dibiasakan. Mungkin Bapak Ibu sekalian merasa aneh kalau saya ceritakan tentang anak bungsu saya, itu SMP tidak punya handphone, SMA pun kelas 2, kami yang berikan. Ya, bukan dia minta. Sekarang dia kelas 3 SMA. Bisa kok. Ya. Jadi sebenarnya tergantung kita sebagai orang tua, kita ngasih contoh atau tidak gitu ya. Kalau bilang kamu jangan main handphone, tapi kita sendiri juga begini terus, ya agak sulit. Dan kesepakatan ya. Jadi kita sepakat, misalnya jam 8 sampai jam 9 kita boleh handphone. Jam 9 sampai jam setengah 10 kita family time ya. Kita ngobrol, ya kita makan buah, kita sharing. Jadi kalau turunan Chinese itu kan meja bundar ya, karena mereka itu kan suka makan sambil ngobrol. Orang Italia juga begitu kan. Mereka tuh dikit-dikit, pokoknya makan itu adalah family time. Ya, jadi gadget nggak apa-apa, tapi family time tetap harus dijaga keutuhannya. Ya. Karena kalau di rumah anak-anak tidak merasa betah, mereka mau betah di mana? Itu pertanyaan yang menarik itu. Kalau anak-anak di rumah nggak betah, di mana mereka akan betah? Di rumahlah mereka itu bisa berperilaku seperti mereka apa adanya, lepas gitu, tidak usah harus menutup-nutupi diri atau memakai topeng gitu ya. Hadi, ada komentar? Monggo. Saya kira dari Pak Putu Budi udah bagus sekali jawabannya itu. Jadi saya kira masalah waktu juga nih, saya mungkin kembali ke Bro Soekardi aja dah. Oke. Waktunya sudah hampir. Kita hanya tinggal 3 menit ya. Kalau gitu, Pak Andren ada komentar terakhir sebelum kita tutup? Cukup, Pak Budi, cukup. Nanti kita bisa lanjut di session minggu depan lah ya, lebih seru lagi. Lebih seru lagi. Dan teman-teman yang hadir malam hari ini mungkin silakan untuk session ke depan silakan mengundang teman-teman yang lain. Ya, terima kasih. Ya. Wow. Dan mungkin materi boleh mereka request, Bro. Request. Ya, monggo ya teman-teman. Pokoknya ngobrol-ngobrol ya. Yang hadir di sini boleh request ya materi, boleh lihat nomor WA ya, kemudian IG kami.
Dan teman-teman kalau mau lihat lagi siaran ini, bisa nanti kita upload di YouTube dalam waktu yang dekat. Channelnya adalah Budi Trendy, Budinya D-nya 2 kali, kemudian Inspirational Charity. Ya, ini ada pertanyaan nih, tapi kayaknya waktunya sudah habis ya. Mungkin nggak apa-apa deh ya. Bagaimana cara mengelola kecerdasan emosional apabila keluarga berjauhan dan berbeda culture dan lingkungan? Keluarga berjauhan dan beda culture dan lingkungan. Ya. Ada yang mau kasih komen? Pak Budi nih kayaknya yang bisa jawab nih. Oke. Terima kasih ya. Saya coba di akhir ini ngasih komentar tentang pertanyaan pernyataan yang terakhir itu ya. Jangankan beda kultur, beda suku, dan lain sebagainya. Lelaki dan perempuan itu sudah beda dari sononya kok. Justru karena perbedaan itulah maka Tuhan menyatukan kita. Ya, prinsipnya itu dulu. Kita harus mengakui bahwa ketika kita menikah itu kita berbeda. Itu yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, filosofinya adalah cinta menipiskan perbedaan, perbedaan menipiskan cinta. Kita memilih yang mana? Ya. Nah, jadi apakah saya memilih cinta akhirnya menipiskan perbedaan itu, atau perbedaan itu akan menipiskan cinta kita? Long distance relationship tidak mudah, ya. Diperlukan extra effort. Kalau ketemu biasa mungkin skornya 1, kalau ya long distance relationship mesti 5 kali upaya lebih kuat untuk bondingnya itu bisa tetap terjaga. Sebisa mungkin yang namanya rumah tangga itu harus satu, sebisa mungkin. Kalau alasan pekerjaan bisa nggak ngalah salah satu, ya artinya boyong semua. Karena saya juga percaya jarak dan waktu menipiskan cinta. Saya percaya itu, makanya saya sangat menghindari ya pisah terlalu lama dengan keluarga, ya terutama dengan istri. Kalau anak sih ya udah sana pergi-pergi aja lah, ya sudah kuliah pergi lah kan gitu. Tapi dengan istri sebisa mungkin jangan lama-lama. Ya. Betul, Bro. Karena, silakan. Karena prioritas dalam keluarga itu adalah suami istri. Ketika anak-anak itu kan hanya 20 tahun bersama kita ya. Setuju. Dan setelah itu mereka akan berumah tangga sendiri. Tapi yang nanti menua bersama dan saling menjaga, saling merawat, ya itu kan adalah pasangan suami istri. Saya dulu sempat menolak sebuah pekerjaan dengan gaji yang luar biasa. Setelah 3 tahun saya jarang di rumah, masuk tahun keempat, saya sepertinya emang harus mengambil keputusan bahwa saya memilih keluarga ya daripada gaji yang menggiurkan gitu ya. Ya teman-teman, wah ini kayaknya makin malam makin hot ini topiknya, pertanyaannya. Oh Pak Jeffrey ya, contoh lagi manajemen respect pada karyawan tanggal 6 Juni yang lalu saat saya nggak sengaja melihat salah satu office girl di FB-nya yang berulang tahun. Oke. Langsung secara spontan saya cari ibu itu, mengucapkan selamat dan mensounding ke semua karyawan di kantor. Tentu kita tahu bagaimana bahagia mendapat respect paling sang office girl di hatinya mendapat kejutan dan mendapat hadiah coklat. Mantap. Oke, posisinya ini saya sebagai anak jadi tidak ada pilihan. Ya, posisinya N ini sebagai anak ya, jadi dia tidak ada pilihan ya. Nah, itulah tadi kembali ke ranah kecerdasan emosional, ya kan? Kecerdasan emosional menjadi begitu penting ketika kita berada bersama orang lain. Kalau sendirian, ya karena PDW istilahnya gitu ya. Tapi ketika kita sudah bersama dengan orang lain, kita harus juga mempertimbangkan perasaan mereka. Nah, beberapa orang yang tidak cerdas emosi bisa jadi mengambil keputusan secara terburu-buru, ya, secara sepihak, ya, yang kemudian nanti mereka sesali. Contohnya adalah orang tua saya sendiri.
ketika mereka berkelahi, mereka memutuskan untuk berpisah, gitu ya. Ayah di Kalimantan Timur, ibu lari ke Jakarta, gitu. Dan mereka menyesali, ya, betapa keputusan yang dibuat di saat sedang marah akhirnya mempengaruhi kami semua anak-anaknya menjadi kesulitan gitu karena hanya dibesarkan oleh salah satu dari antara mereka. Mereka berdua udah rujuk sih, tapi setelah 30 tahun ya. Ya, itulah topik kita hari ini, menarik sekali tentang bagaimana kecerdasan emosional bisa mendongkrak karir kita, thanks Pak Andran, dan mendongkrak hubungan kita di rumah tangga ya, jadi makin mesra, makin romantis ya. Buat saya sebagai kalimat penutup, keromantisan kita, keintiman kita dengan pasangan itu adalah hadiah terindah buat anak-anak kita. Di dunia yang gonta-ganti pasangan ya, kita perilaku kita yang saling menyayangi antara suami istri itu menjadi tanda bahwa cinta sejati itu masih ada. Dan ketika anak-anak melihat orang tuanya begitu intim, begitu romantis, seperti Pak Putu Budi, saling bergandengan tangan, ya, mereka mungkin tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka akan merekamnya di sini. Dan mereka akan memperlakukan pasangan mereka persis seperti kita memperlakukan pasangan kita. Ya, jadi kecerdasan emosi ini berawal dari rumah. Iya, benar ya, Bro ya. Dari rumah nih, tangki cintanya harus penuh dulu ini. Kalau kita dari rumah sudah happy, ya, sudah ceria, sudah senang, ya, penuh rasa syukur, pasti kita bekerja pun enak, gitu. Bekerja pun plong. Kita jadi nggak terlalu baperan gitu dengan perkataan atau komentar orang lain. Ya, oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak ya. Nggak nyangka ketika awal tadi 7:30. Jumlah pesertanya tidak sebanyak sekarang, 25 orang menghadiri. Thank you banget teman-teman semua sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan obrolan kita malam ini bisa bermanfaat buat kita semua, dapat pencerahan, dapat ide-ide. Ya. Kalimat penutup, 1-2 kalimat ada dari Hadi, dari Pak Andran, dari Pak Putu Budi. Singkat aja penutup. Iya. Ya, Pak Budi, saya hanya pengen saran aja sebelum closing di session ini, boleh nggak para peserta membuka kameranya? Kita bisa di screenshot untuk difoto, Pak Budi? Kalau bisa. Ya, kalau semua peserta mau buka, wajahnya. Kalau ada yang mau buka, oh ya, hai supaya Gani. Kita kenal. Mas Gani sudah, Ibu An sudah, Ya, Ibu Pak Dian, Andran, kalau mau screenshot, Ibu Puji, monggo. Bu Puji, Rovino, halo. Pak Rovino, ya, Pak Jeffrey mah, Le Jeffrey. Dian, astaga, my friend Ibu from Lina. Toastmaster. Thank you so much loh sudah datang, astaga. Wah, Pak Ibu Jeffrey Evi. ada di ini ya, di New York ya. Oh, Bu Evi, datang lagi Bu Evi, terima kasih. Ada lagi. Gak apa-apa lah, Bro. Salam lagi semua. Oh ya, sudah. Oke. Salam Ya, kita hargai privasi mereka lah. Pak Trendy Budi. Pak Rovino. Ya, terima kasih Pak Jeffrey untuk Bapak Ibu sekalian. tweetnya yang luar biasa. Terima kasih. Silakan salah satu bisa screenshot ya. Oke. Baik teman-teman, makasih Pak Andran, Pak Hadi, ada komentar tambahan terakhir sedikit aja kalau ada, enggak? Cukup sih Pak Budi. Nggak ada. Putu Budi ada last comment? Sampai jumpa minggu depan. Oke teman-teman, jadi kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih semua. Mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat ya. Kita mau melihat keseimbangan antara kecerdasan emosional di tempat kerja dan di rumah. Waduh, ini dua topik yang sangat menarik. Mudah-mudahan kalau memang bersambut, kita bisa lanjutkan sedikit lagi topik ini di pertemuan kita minggu depan ya, acara ngobrol kita minggu depan. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Kita undur diri. Terima kasih Gani untuk tepuk tangannya. Terima kasih Rovino tepuk tangannya. Ya. Jadi teman-teman boleh lihat nanti kalau sudah selesai, saya akan upload acara kita di YouTube. Ya, baik. Sampai jumpa lagi minggu depan teman-teman semuanya. Bye bye. Kita akhiri meeting kita ya.